saya Wan Anissa Eldini, mahasiswa Politeknik WBI. Di video kali ini adalah untuk mata kuliah dasar-dasar audit, di mana video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dasar-dasar audit. Oke, kita akan membahas subpokok pembahasan pada slide berikutnya. Adapun subpokok pembahasannya, yang pertama, independensi, yang kedua, opini auditor, yang ketiga, asersi manajemen, yang keempat, risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi, yang kelima, risiko audit, bukti audit dan materialitas, yang keenam, prosedur audit, yang ketujuh, penilaian risiko dan pengujian. Dalam melaksanakan pengauditan, auditor harus independen. Standar auditing yang mengatur tentang independensi, integritas, dan objektivitas auditor diatur dalam SA 220. Mengapa auditor harus memiliki independensi? Auditor perlu menjaga independensi dalam setiap penugasan. Independensi merupakan sikap mental yang tidak mudah terpengaruh, tidak dikendalikan dengan klien. Jika seorang auditor tidak independen, maka jasa yang diberikannya patut dipertanyakan. Untuk mempertahankan sikap independen, IAPI telah mengeluarkan kode etik profesi yang harus ditaati oleh seluruh anggota profesinya. Independensi ini sebenarnya ialah tidak terpengaruh atau tidak bias terhadap sesuatu atau pengaruh dari klien. Adapun jenis-jenis independensi yang harus dimiliki auditor, yang pertama yaitu independensi dalam pemikiran atau independensi yang ada dalam diri auditor. Jadi, auditor bisa menanamkan dalam dirinya bahwa kalau saya independen, saya objektif, saya akan menilai seluruh bukti secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Tetapi, auditor harus mempertimbangkan pandangan pihak lain atau tidak bisa mengabaikan pihak ketiga di luar audit klien yang memandang independensi tersebut ini yang dinamakan independensi dalam penampilan. Adapun jenis-jenis opini auditor atas laporan keuangan, yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion. Opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan PABU di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku. Yang kedua, opini tidak wajar, adverse opinion. Opini tidak wajar biasanya dilakukan hanya jika ketidaksesuaian terhadap PABU mempunyai efek yang besar atau material dalam laporan keuangan. Yang ketiga, tidak memberikan pendapat, disclaimer opinion. Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan, dan apabila terdapat pembatasan terhadap ruang lingkup audit, auditor dapat menerbitkan opini tidak memberikan pendapat. Yang keempat, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf jelas, modified unqualified opinion. Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan auditnya. Pembahasan selanjutnya yaitu asersi atas laporan keuangan. Jenis asersi manajemen yang pertama yaitu keberadaan dan keterjadian. Keberadaan dan keterjadian. Asersi tentang keberadaan dan kejadian ini berhubungan dengan apakah aset atau hutang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, kelengkapan. Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya
disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Yang keempat, penilaian atau alokasi. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, dan ekuitas serta pendapatan dan biaya telah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah semestinya. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam jumlah semestinya. Pembahasan berikutnya yaitu ada risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi, dan hubungannya. Adapun pengertian dari risiko audit yaitu risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko bawaan yaitu ketentuan suatu asersi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern klien. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Adapun hubungan risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi ialah hubungannya di antara komponen berikut. Untuk tingkat risiko audit yang diharapkan terdapat hubungan yang terbalik antara tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang dinilai untuk suatu asersi dan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima auditor untuk asersi tersebut. Dengan demikian, penilaian yang lebih rendah terhadap risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka lebih tinggi risiko deteksi yang dapat diterima. Risiko bawaan dan risiko pengendalian tergantung kepada keadaan klien, sedangkan risiko deteksi tergantung kepada keputusan auditor. Dengan demikian, auditor mengendalikan dengan cara menyesuaikan risiko deteksi agar sesuai dengan risiko pengendalian dan risiko bawaan. Adapun materi selanjutnya yaitu hubungan risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Hubungan risiko audit dan bukti audit terdapat hubungan yang terbalik antara risiko audit dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Risiko audit pada tingkat yang rendah akan membutuhkan bukti yang lebih banyak. Materialitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan auditor tentang kecukupan banyaknya yang diperlukan bahan audit. Tingkat materialitas yang lebih kecil, maka akan lebih banyak bukti audit yang dibutuhkan. Adapun jenis-jenis bukti audit, yaitu yang pertama bukti fisik. Bukti ini biasanya diperoleh auditor dalam memeriksa aktiva berwujud. Bukti fisik diperoleh dari pemeriksaan fisik terhadap objek pemeriksaan. Yang kedua ada konfirmasi, adalah salah satu bukti dokumenter. Konfirmasi merupakan bukti yang diperoleh dengan meminta jawaban tertulis secara khusus langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui informasi keuangan. Yang ketiga, bukti dokumenter. Jenis informasi ini diantaranya adalah cek, faktur, kontrak, notulen rapat. Yang keempat, surat pernyataan tertulis. Surat pernyataan tertulis merupakan pernyataan yang ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab atau mengetahui tentang akun-akun, keadaan-keadaan, atau peristiwa. Yang kelima, bukti matematis.
Jenis bukti ini dihasilkan dari perhitungan auditor atau perhitungan ulang. Perhitungan biasanya menghasilkan bukti andal berkaitan dengan tujuan audit, akurasi klerikal, serta penilaian atau alokasi. Yang keenam, bukti lisan. Selama audit, auditor akan sering bertanya kepada pejabat perusahaan atau pegawainya. Bukti tersebut merupakan bukti lisan. Yang ketujuh, bukti analitis. Jenis bukti ini mencakup penggunaan rasio-rasio dan perbandingan data klien dengan data industri, kondisi perekonomian, dan hasil perusahaan periode sebelumnya atau hasil yang diharapkan. Tingkat keandalan bukti audit. Nah, saya di sini menggambarnya sebagai jalan, yang mana semakin jauh dipandang, maka semakin kecil. Jadi yang pertama itu dokumen yang dibuat pihak luar dan dikirim langsung ke auditor. Nah, ini jenis bukti yang memiliki keandalan yang paling tinggi. Yang kedua, dokumen yang dibuat pihak luar dan disimpan oleh klien. Yang ketiga, dokumen yang dibuat perusahaan dan didistribusikan ke pihak luar. Yang keempat, dokumen yang dibuat perusahaan dan hanya diedarkan di dalam perusahaan. Yang selanjutnya, prosedur audit. Prosedur audit adalah metode atau teknik yang dilakukan auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Adapun jenis-jenis prosedur audit, yang pertama, prosedur analitikal, yaitu prosedur ini mencakup perbandingan-perbandingan antara data keuangan dengan data keuangan atau data non-keuangan atau data keuangan dengan data ekspektasi atau data penganggaran. Yang diharapkan ketika melakukan prosedur analisis ini, auditor bisa mengetahui sebelum melakukan prosedur audit kecenderungan apa yang terjadi di entitas, sehingga itu akan memudahkan dia melakukan prosedur audit selanjutnya. Yang kedua, inspecting. Prosedur ini sering digunakan dalam auditing. Melakukan inspeksi atas dokumen membantu auditor menilai keaslian bukti atau menilai keberadaan hal-hal yang dikhawatirkan auditor. Yang ketiga, pengamatan. Prosedur ini berkaitan dengan mengamati atau menyaksikan kinerja suatu aktivitas, hal-hal yang perlu diamati oleh personil, prosedur, dan proses. Yang keempat, konfirmasi. Konfirmasi merupakan bentuk permintaan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber lain yang independen di luar perusahaan. Yang kelima, permintaan keterangan. Prosedur auditing ini mencakup permintaan keterangan baik secara lisan maupun tertulis. Yang keenam, penelusuran. Penelusuran merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu saldo akun tidak kurang saji ataukah apakah seluruh dokumen yang sah telah dicatat secara lengkap. Yang ketujuh, pemeriksaan dokumen. Prosedur ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada transaksi yang tidak pantas atau tidak sah yang dicatat. Yang kedelapan, pelaksanaan ulang. Aplikasi yang umum dari prosedur ini adalah melakukan pelaksanaan ulang penjumlahan dan rekonsiliasi yang dibuat klien. Perhitungan ulang dapat dilakukan atas jumlah yang dihitung klien, misalnya terhadap depresiasi, hutang bunga atau piutang bunga, dan harga per unit di daftar persediaan. Yang kesembilan, perhitungan. Penerapan yang umum dari prosedur ini adalah perhitungan fisik atas aktiva berwujud seperti jumlah kas di tangan, pertanggungjawaban atas seluruh dokumen yang dipranomori. Prosedur pertama disebutkan menghasilkan bukti fisik atas jumlah yang sebenarnya ada dan biasanya digunakan untuk menguji saldo. Yang terakhir yaitu melakukan analisa. Analisa mencakup penggunaan prosedur analitis. Prosedur analitis terdiri dari mempelajari dan membandingkan beberapa data. Prosedur ini mencakup penggunaan rasio, keuangan sederhana,
membandingkan hasil aktual dengan anggaran, serta model matematika dan statistika, seperti analisa regresi. Bahasan yang berikutnya yaitu mengenai menilai risiko pengendalian. Risiko pengendalian ialah risiko bahwa salah satu material tidak dapat ditemukan oleh pengendalian secara tepat waktu. Setelah dipahami risiko pengendalian internalnya, auditor harus yang pertama menilai apakah laporan keuangan klien dapat diaudit. Yang kedua, menentukan taksiran risiko pengendalian didukung oleh pemahaman atas pengendalian internal. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan signifikan dan kelemahan material. Yang keempat, berkomunikasi dengan manajemen tentang kelemahan pengendalian internal. Adapun pengujian pengendalian ialah pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengoperasian pengendalian internal klien dalam rangka mendukung estimasi awal atas risiko pengendalian. Nah, yang terakhir, penilaian risiko deteksi. Penilaian risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak akan dapat mendeteksi salah satu material yang ada dalam suatu asersi. Dalam tahap-tahap audit atas laporan keuangan, penentuan risiko deteksi terletak pada tahap auditor mendesain pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada salah satu moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Ada 3 jenis pengujian substantif. Yang pertama, pengujian atas transaksi. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, pengujian atas saldo akun. Sekian video saya kali ini dan terima kasih sudah menonton.